Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini sebagai sarana bagi kita untuk belajar, mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18 dengan judul Akulah Pintu. Dan karena itu telah hadir di studio untuk menolong kita mengulik teks ini Pendeta Emeritus Samuel Santoso dari GKI Kedoya. Salam jumpa Pak Pendeta. Terima kasih Santi. Salam jumpa buat para pemirsa yang kekasih. Ya, Pak Pendeta Samuel nanti akan bersama dengan kita menolong kita untuk mengulik teks Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18. Dan kita mau mulai saja, namun kita hendak berdoa lebih dulu dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel. Mari silakan. Mari saudara sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menang, Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu kalau ada lagi kesempatan bagi kami pada acara ngulik Alkitab. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan kepada acara ini dan memberkati seluruh acara ini sehingga firman yang kami ulik itu kemudian bisa kami pahami, kami mengerti, kemudian menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami menjadi penghayat dan pengamal yang baik dan setia dari pesan Tuhan itu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya membaca Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku.
Baik. Bapak Pendeta, di pasal 10 ini ayat 1 sampai 18 Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembala yang Baik. Bisakah Pak Pendeta memberikan gambaran secara umum ya, kiasan tentang gembala yang baik dalam hal ini merujuk kepada Yesus? Apakah ada semacam kaitan begitu ataupun hubungan dengan gambaran gembala yang juga ditulis dalam beberapa kitab di Perjanjian Lama? Apakah ada kaitan langsung gitu? Oh, Santi, saya suka nganjurin anggota jemaat saya kalau baca Alkitab, jangan baca judulnya. Tentu maksud judul itu baik, karena mau memberi frame di pikiran kita, kira-kira isinya seperti ini. Tetapi seringkali judul yang tadinya maksudnya baik untuk memberi frame itu ternyata tidak sama dengan isinya. Dan itu terjadi menurut saya pada Yohanes 10. Karena kalau kita baca Yohanes 10, kebanyakan bicaranya justru tentang pintu. Akulah pintu. Lebih banyak daripada dia sebagai gembala. Memang keduanya berkaitan ya, karena ada kaitannya dengan pekerjaan seorang gembala juga. Jadi karena itu tadi kita sepakat tema kita hari ini akulah pintu. Tadi ada usul supaya dikasih tanda seru 3 supaya tegas. Karena memang tidak lazim. Tapi memang saudara sekalian, kita mesti balik ke pandangan orang tentang gembala pada masa Tuhan Yesus. Sosok gembala yang baik itu rupanya gambaran yang sangat familiar, sangat dikenal, populer oleh masyarakat Israel atau pada umumnya masyarakat Asia Barat Daya kuno untuk menggambarkan sosok seorang pemimpin. Jadi kalau kita balik ke Perjanjian Lama, kita kenal Mazmur 23 yang dikenakan kepada Daud. Mungkin karena dulu Daud dikenal sebagai seorang gembala. Karena itu, apa itu lagu dikarang oleh Daud tidak soal, tetapi mengingatkan orang kepada Daud. Mazmur 23 kita hafal, ada begitu banyak versi dinyanyikan. Ada puluhan versi ya. Kalau pintu tidak ada. Pintu, ingat saya di Kidung Jemaat cuma satu. Itu saja. Tapi yang lain banyak sekali. Kenapa pintu? Karena gembala yang baik itu biasanya kaitannya dengan proses dia menggiring domba-dombanya, membawa ke satu tempat. Dan biasanya kalau sampai di satu tempat yang dia rasa aman, atau kalau statis di satu tempat, biasanya para gembala itu menata batu sekeliling, tergantung luasnya, tergantung jumlah domba-dombanya, kira-kira setinggi 1 meter berkeliling dan hanya dengan pintu tunggal. Jadi tidak ada pintu lain kecuali satu pintu itu. Dan satu pintu itu biasanya sekitar 1 sampai 1,5 meter lebarnya. Tidak ada, kadang-kadang dikasih atap dari rumbia, tetapi lebih sering polos. Domba-domba itu kalau malam harus masuk ke kandang yang sangat sederhana itu. Domba-domba itu harus dijamin mereka aman. Domba-domba itu dilindungi begitu rupa. Bukan hanya karena batu-batu itu cukup kuat untuk menahan terjangan dari singa atau beruang, tapi juga merasa aman karena tidak mungkin ada sosok lain yang masuk. Bagaimana dengan si gembala sendiri? Gembala sendiri tidak mendapat tempat istimewa untuk beristirahat. Dia tidak boleh bikin kemah sendiri kecil supaya dia bisa tidur dengan nyenyak. Sebab gembala-gembala di Asia Barat Daya kuno itu kalau malam tidur melintang di pintu itu. Jadi kalau kandangnya dari batu yang ditata begitu, dia persis tidur di melintang pintu.
di pintunya itu sendiri. Kalau gembalanya 2, ya 2-2 ada di situ. Atau kalau pas mereka dapat gua yang tempat domba-domba bisa masuk, domba-dombanya di dalam, gembalanya tidur di pintu gua. Jadi gembala-gembala ini meyakinkan domba-dombanya bahwa kamu aman, berada di bawah asuhan gembalaan dari saya atau kami gembala ini. Dan gambaran tentang gembala yang baik inilah, baik dalam tanda kutip nanti akan dijelaskan, itu menjadi semacam preferensi, rujukan kalau mau jadi pemimpin yang baik, seperti inilah karakternya, seperti inilah sifatnya, seperti inilah tindak tanduk dan karyanya. Tuhan sendiri menggambarkan dirinya sebagai gembala bagi umatnya. Sebagai gembala yang sempurna, dia pernah marah. Kita bisa membaca itu di Yeskiel 34, karena menganggap gembala-gembala umat Israel, para pemimpin, para raja, maupun para petinggi agama, itu gagal semua. Karena itu ketika umat itu tidak menjadi seperti umat yang diinginkan Tuhan, yang disalahkan bukan umatnya, gembalanya, tapi para gembalanya. Para gembalanya siapa? Para pemimpin politik dan para pemimpin agama. Karena baik Israel Utara maupun Yehuda itu kerajaan-kerajaan yang teosentris. Jadi pemimpin-pemimpin ini menjadi representan dari Tuhan yang menggembalakan, yang memberi kesejahteraan, yang memberi keadilan, yang menjamin kehidupan umat. Tapi ternyata mereka menjadi, kalau pakai kata-kata Tuhan Yesus ini, menjadi orang-orang upahan yang kelihatannya merawat domba-dombanya, tetapi makan sendiri domba-domba itu. Jadi malahan barangkali makanan domba itu dimakan sendiri, dia makan juga. Jadi memang jadi parah sekali. Di Perjanjian Baru pun kita melihat penggambaran pemimpin sebagai gembala juga muncul. Malahan Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai gembala. Di bagian Yohanes 10 mengatakan, akulah gembala yang baik. Nanti dia menyerahkan pelayanan kegembalaan, dan pelayanan kegembalaan ternyata istimewa ya buat Yesus. Karena itu ketika Petrus dipulihkan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Para paus menjadi representasi dari yang meneruskan tahta Petrus, dan punya tugas utama memang menggembalakan umat. Rasanya makin familiar di gereja-gereja sekarang. Ada banyak gereja yang tidak suka pakai domine, ada gereja lagi yang sudah tidak pakai pendeta ya, tapi lebih suka menyebut para pemimpinnya pastor kan. Ya, makin di Jakarta ini makin banyak yang pakainya PS ya. Barangkali kita juga nanti ganti aja ya. Tapi ada pastor emeritus itu agak aneh gitu. Aku bisa pastor emeritus. Jadi kegembalaan Yesus itu kemudian oleh kekristenan, oleh gereja dijadikan norma, tolak ukur, standar bagi pelayanan orang atau umat dalam soal penggembalaan, dalam soal kegembalaan. Jadi memang betul rujukannya gembala Asia Barat Daya kuno. Tetapi tentu mesti dibedakan antara menggembalakan binatang, hewan, dengan menggembalakan manusia. Kalau hewan bawain tongkat aja sudah selesai. Kalau manusia dibawakan tongkat lari. Dibawain tongkat malah diambil tongkat juga lawan.
Dia balik marah. Dia marah lebih galak. Nah begitu, Bu Santi. Baik, Pak Pendeta Sam sudah memberikan gambaran secara umum, dan karena memang judul ini adalah Akulah Pintu, kita akan mengulik beberapa teks dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani EKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18 dengan judul Akulah Pintu. Mari sahabat, saya mengajak sahabat semua boleh menyampaikan pertanyaan ataupun menyampaikan komentar pendapat di kolom komentar yang sudah tersedia. Bapak Pendeta Samuel Santoso akan dengan senang hati boleh merespon setiap pertanyaan ataupun tanggapan dari para sahabat. Saat ini kita memasuki segmen yang kedua. Baik Pak Pendeta, kita lanjutkan ya. Judul kita Akulah Pintu. Ya. Di ayat 1 ini dituliskan di sana, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ini kan seperti kiasan begitu ya Pak Pendeta. Ini sebenarnya mau mengatakan apa begitu? Apakah ada memang yang berniat orang-orang ada yang mau mencuri begitu lalu dia tidak melalui pintu lalu kemudian dia lompati tembok? Itu sebenarnya mau mengatakan tentang apa? Ya, jadi rasanya kalau saya membayangkan menggunakan imajinasi saya pun rasanya agak susah, kecuali kalau berombongan orang ya, orang 10 atau apa yang kemudian rame-rame mau mencuri supaya dapat hasilnya, kalau orang Jawa ngomong cucuk, sesuai dengan hasilnya. Itu kan nggak mungkin kalau curiin cuma satu ya. Tapi membayangkan kalau domba itu beratnya 70-80 kilo dan seorang pencuri mau ambil satu mesti lewat, itu rasanya hampir mustahil. Susah dan rasanya mustahil ya. Tapi memang itulah penggambaran yang hiperbol barangkali ya, bahwa yang paling sah itu kalau lewat pintu itu. Sebab si pemilik domba itu adalah ya gembala, yang si pemilik atau penguasa domba itu, karena domba itu kan bisa juga bukan milik si gembala ya. Yang punya kuasa atas domba-domba itu adalah si gembala tadi. Jadi kalau niatnya baik dan tujuannya juga baik, dan itu standarnya, sekali lagi standarnya adalah membuat domba-domba itu sejahtera, membuat domba-domba itu merasa aman, terawat, bisa menjalani hidup dengan baik, ya lewatnya pintu itu. Nah, kita tidak tahu persis siapa yang dimaksudkan si pencuri tadi. Iya. Tapi apa
nggak tahu. Cuman jadi perbandingan aja. Kalau memang kamu punya niat baik untuk kepentingan domba-domba ini, untuk kesejahteraan domba-domba ini, kamu pasti lewat pintu. Sebab yang di pintu itu, atau malahan yang jadi pintu itu, adalah gembala yang dengan jiwa kegembalaan, yang tujuan hidupnya hanya semata-mata untuk kesejahteraan domba-domba ini saja. Jadi saya juga tidak berani mengatakan sekarang ini siapa para pencuri itu ya. Ya, apakah saya termasuk pencuri itu, saya juga tidak tahu. Ini barangkali baik, saudara sekalian, buat kita introspeksi ya. Ini semacam pertanyaan reflektif buat kita sebagai pendeta yang sering disebut sebagai gembala juga. Apakah kita itu termasuk di kategori yang lompat mencuri, meskipun sulit ya, tadi saya katakan hampir nggak mungkin, sebab domba-domba itu juga akan memberontak kalau mendengar suara yang tidak asing. dikenali. Dia nggak kenal. Jadi pasti melakukan perlawanan juga, meskipun perlawanan domba ya, seekor hewan. Tapi rasanya tidak semudah itu untuk mengambil. Tidak semudah itu untuk mengambil. Tapi juga baguslah kalau kita bisa memeriksa diri, mawas diri ya. Saya ini pencuri, perampok, atau memang saya menjadi bagian dari karya si gembala yang sejati ini. Apa saya punya motif yang sama dengan Yesus? Apa saya punya tujuan yang sama? Itu kan yang tahu orang yang bersangkutan ya. Ya, baik. Ini menarik, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Bertepatan juga judul kita di episode kali ini kan, Akulah Pintu. Penulis Injil Yohanes mau bicara apa tentang Akulah Pintu ini? Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Mau menggambarkan tentang apa pintu ini, pintu masuk ini? Ya, jadi saudara sekalian, saya membayangkan lagi begini. Pada waktu Injil Yohanes ini terbit, sekitar akhir abad pertama, 90 sampai 100-an Masehi. Umat ini kan sudah tidak berjumpa sendiri secara fisik dengan Yesus ya. Karena itu kita ingat kata-kata Yesus kepada Thomas, karena kamu melihat, kamu percaya. Sebetulnya saya lebih suka menerjemahkan ayat berikutnya, lebih bahagia yang tidak melihat tapi percaya. Kata tidak melihat itu mau menunjuk siapa? Menunjuk kepada pembaca-pembaca pertama Injil Yohanes. Lalu siapa yang menjadi pemimpin mereka? Nah, pemimpin mereka itu adalah para pemimpin, kemudian para rasul misalnya ya, murid-murid Yesus, atau siapa lagi, guru-guru lain yang melakukan peran atau fungsi penggembalaan, meneruskan. Jadi bukan Yesusnya in person, tetapi orang lain yang menjadi representan, yang menjadi kelanjutan dari Yesus. Lalu apa standarnya? Standarnya adalah Yesus sendiri itu juga. Jadi mereka jadi bagian dari pintu itu sendiri. Jadi barangkali kita berdua juga bisa bilang begitu ya. Akulah pintu untuk anggota jemaat kita. Tetapi kalau saya mengatakan akulah pintu, maka standar tolok ukurnya siapa? Tolok ukurnya adalah orang-orang lain yang punya tugas pelayanan sama seperti kita, juga menjadi gembala-gembala yang harusnya lewatnya pintu yang satu itu. Diidentifikasi dengan satu identitas yang jelas ya. Siapa itu? Yesus, bukan yang lain-lain. Gambaran pintu seperti apa yang ditunjuk gitu, rujuk kepada Yesus itu? Pintu kan ya membuka, menutup begitu. Tapi apa yang mau dikatakan lewat akulah pintu, bahwa Yesuslah pintu? Jadi kalau kita balik ke
fungsi pintu bagi domba-domba itu, Yesus mengatakan, kamu bisa keluar ketemu dengan rumput yang segar, tapi kamu juga bisa tidur dengan nyaman di sana. Ya, kalau kita pakai terminologi yang biasa kita pakai, saya ingat Mazmur 121 ayat yang keberapa itu ya? Ayat yang ke-8 atau yang ke-13 itu. Ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat 8. Ayat 8. Mazmur itu menarik karena ada yang hampir tiap minggu kita ucapkan. Saya akan membaca ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini kalau berkat ya. Jadi yang bagian awal Mazmur 121 kan pertolongan kita, itu kan hampir tiap minggu kita pakai ya. Tapi kalau saya ingat tahun-tahun 70-an, kalau ada baptisan anak, salah satu kalimat yang diucapkan sebagai jaminan itu, aku akan menjagamu dari segala kecelakaan. Ayatnya kan begitu tuh, sampai terakhir aku akan menjaga keluar masukmu. Itu membayangkan dia jadi pintu itu. Kamu kapan keluar, kalau di luar aman, kamu bisa lewat pintu itu. Tapi juga pintu itu akan tertutup kalau di luar tidak aman. Tetapi di dalam pintu, di dalam ruangan berpintu itu kamu aman. Jadi mau menggambarkan apa? Penjagaan. Jaminan, kalau boleh pakai kata jaminan keselamatan ya. Meskipun saya agak jarang pakai kata itu ya, karena sudah terlalu sering dipakai kan ya. Apakah kamu sudah selamat? Apakah yakin pada jaminan keselamatan? Tapi kalau pintunya itu adalah Yesus, saya mengatakan pada teman-teman saya yang bukan Kristiani, teman-teman SMA yang ketemu lagi, buat kami, buat saya jelas, saya aman ketika Yesus berada bersama saya dan saya pakai pintu itu. Yesuslah bagi saya pintu menuju surga, atau pintu saya bisa merasa aman dan nyaman. Pintu itu juga mencegah saya untuk kalau keluar ada bahaya. Pintu itu yang menjamin saya akan selalu sejahtera. Di ayat 9 ini ya, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya. Dan di ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ada beberapa kata pencuri disebutkan di teks ini. Ini mau merujuk kepada apa ya Pak Pendeta? Semua orang datang di ayat 8 ya. Sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Ini mau merujuk pada apa atau peristiwa apa? Begitu. Ya, saya rasa kalau kita balik ke perjanjian lama ya. Di perjanjian lama misalnya para raja, para pemimpin pra-pembuangan misalnya, pemimpin baik Israel Utara maupun Yehuda ya. Kan yang paling eksplisit tersurat menyatakan itu kan Yesaya 34 tadi. Gembala-gembala palsu, gembala-gembala upahan yang kemudian dibuang oleh Tuhan. Tapi kalau saya bawa ke konteks perjanjian baru, rasanya melalui mulut Yesus juga Pak Penginjil Yohanes mau mengatakan itu para pemimpin agama zaman Yesus. Jadi gembala-gembala ternyata bukan gembala, tapi pencuri, perampok, tapi orang-orang yang mengeksploitir umat. Untuk siapa? Untuk kepentingan sendiri. Jadi tidak disebut memang ya. Tetapi kalau boleh saya mengatakan, pada akhir abad pertama ini Penginjil Yohanes mau mengatakan, lihat pemimpin-pemimpin zaman Yesus, pemimpin-pemimpin agama terutama, karena buat orang Yahudi kan paling tinggi kan imam besar itu. Imam besar setelah ordernya itu tidak memikirkan umat, tapi memikirkan kalau Yesus sampai dibunuh pun urusannya kan pertama kali urusan
hepeng, uang kan ya, keuntungan. Kita lihat Yesus marah di halaman bait suci. Perkara itu. Jadi power abuse ya, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan. Memanipulasi apa aturan-aturan agama sampai uang yang harus diberi sebagai persembahan pada Paskah itu uang di abad pertengah, abad pembuangan, dan uang itu tidak ada di pasaran, hanya bisa dibeli di satu tempat itu saja. Tidak boleh di tempat yang lain. Tidak ada di tempat lain. Berarti memonopoli ya. Memonopoli, memanipulasi, itu segala hal yang jelek pokoknya itu. Ya itu yang barangkali secara sederhana disebut sebagai perampok dan pencuri itu tadi. Di ayat yang 11 dan 12 ditegaskan lagi, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Kita akan ulik di ayat ini, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18 dengan judul Akulah Pintu. Saat ini kita tiba di segmen yang ketiga. Mari sahabat, saya mengundang sahabat boleh menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan berkaitan dengan judul dan juga teks yang kita ulik di episode kali ini bersama dengan Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Bapak Pendeta, kita masuk di segmen yang ketiga ini. Di ujung segmen yang kedua, saya sempat membaca di ayat 11 dan 12 ya. Pertanyaannya adalah, judul kita Akulah Pintu, namun juga ada predikat lain ya. Akulah gembala yang baik dengan beberapa penjelasan itu. Apa yang disebut dengan baik? Kalau akulah pintu menandakan penjagaan. Kamu aman gitu ya. Keluar kamu menemukan padang rumput melalui pintu itu, tapi ketika situasi kondisi tidak aman, kamu bisa masuk melalui pintu itu, begitu. Nah, kalau gambaran gembala yang baik yang dirujuk kepada Yesus sebagai patokan dan tolak ukur itu, seperti apa? Jadi memang ketika kita bicara akulah pintu, kita tidak bisa melepas dari satu predikat yang lain, yang satu sama lain itu memang kalau sekarang dipakai kata berkelindan. Iya, berkelindan. Berkelindan itu menjadi satu begitu. Yaitu justru yang biasa lebih familiar kita kenal, gembala yang baik. Jadi seorang gembala yang baik itu harus jadi pintu yang baik. Gembala yang baik harus jadi pintu yang baik. Pintu yang baik itu adalah gembala yang baik tadi. Anggap aja mainan kata kita.
Oke. Jangan dipikir terlalu jelimet. Kata baik itu bunyinya kalos dalam bahasa Yunani. Kalos itu ternyata rangkuman dari macam-macam predikat yang kalau kita mengatakan luhur. Ya. Ada good, baik, ada right, benar, ada proper, pantas, ada better, lebih baik lagi, ada honorable, terhormat, ada honest, jujur, ada fine, baik lagi, ada beautiful, ada precious, agung. Yesus itu gembala yang baik. Nah, rangkuman dari kata-kata sifat tadi dilekatkan pada Yesus. Tetapi Yesus menambah sesuatu. Dia memberikan kepada kita contoh karakteristik utama dari gembala yang baik. Yang pertama, gembala yang baik itu mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya. Mengenal dan dikenal. Mengenal dan dikenal ya. Karena saya pakai kata intimacy. Ya. Antara si gembala dan domba itu harus ada intimasi. Intimasi kan bukan hanya sekedar namamu Santi, saya Samuel, atau tahu kita sifat-sifat yang kelihatan, tetapi intimasi lebih dari itu. Hati ketemu hati. Iya, hati ketemu hati. Kalau kamu merasa sakit, tanpa kamu ngomong, aku bisa merasakan. Kamu jengkel ya, kamu marah ya. Nggak usah kamu sembunyikan nggak gitu. Usah, lalu belum. Aku marah loh sekarang. Nggak usah pakai tanda seru dua kali. Atau emoticon merah. Iya. Nggak usah. Intimasi itu para gembala begitu ya. Domba-domba itu kan hewan yang kurang pada mata. Jadi dibanding kucing, dibanding harimau, domba itu mata kurang. Tetapi telinga itu sangat sensitif. Karena itu semua yang berkaitan dengan suara itu harus dikuasai oleh si gembala ini. Jadi domba-domba ini konon kabarnya ketika mendengar langkah kaki aja udah tahu ini gembalanya apa bukan. Kita suka begitu ya, kalau sudah dengar suara serek, oh Samuel ini yang datang. Atau serek, oh ini orang lain yang datang. Domba itu dengar warna suara. Kalau nada suaranya tidak begini, pasti bukan gembalaku. Itu menguatkan intimasi tadi ya. Atau kebiasaan pakai tongkatnya, kalau jalan lalu tongkat itu dihentakkan ke tanah. Duk, duk, duk. Itu domba-domba kenal. Oh ini gembalaku. Atau kalau pakai gada, lalu lewat tebing, gelap begitu, gada itu dipukul-pukulkan di dinding batu. Itu gembala domba-dombanya tahu. Nah itu hanya bisa terjadi kalau ada intimasi ya. Kalau itu tadi menyatu hati. Jadi itu jadi kadang-kadang jadi pendeta merasa bersalah juga ya. Apa saya bisa menjadi gembala seperti yang Yesus harapkan itu? Standarnya ketinggian begitu. Iya. Kalau antara kita dan jemaat kita tuh harus terjalin intimasi. Dan memang betul sih, kalau hubungan kita sudah sampai ke intimasi, nggak pernah ada orang bertengkar ya. Tapi keenakan kita nanti kalau tidak bertengkar. Tadi saya kan bukan menggembalakan hewan, ini iya, manusia. Makanya, betul. Jadi, lalu yang kedua yang ditambahkan oleh Yesus itu adalah memberikan nyawa. Jadi nggak pakai perhitungan lagi ya. Kalau perlu saya mati asal domba-domba ini selamat. Yesus mengatakan begitu ya ketika rombongannya Yudas itu datang
tangkap aku, tapi biarkan mereka semua pergi. Nah, kita berani enggak begitu? Injil, cerita-cerita Injil itu agak berbeda dalam segi sastra dengan gaya Yunani Romawi ya. Kita terbiasa dengan pendidikan gaya Barat yang pakai definisi kan. Iya. Love is adil Apa adalah itu? apa itu? Secara ontologi, Iya. epistemologi. Oh, itu kerjaanmu aja. Deh. Tapi selalu narasi bentuknya. Itu sastra timur. Karena cerita itu memberi nuansa lebih banyak dan lebih luas. Menolong kita juga untuk sampai pada maksud kebenaran itu betul. sendiri. Jadi, nuansanya itu bisa muncul tanpa kita perlu mendefinisikan begitu. Keluar begitu. Apa itu kasih? Lalu penginjil bercerita Yesus yang pergi ke kolam Bethesda. Ada banyak orang sakit tapi dia cuma datang cuk langsung ke orang yang sudah lumpuh 38 tahun. Memberi perhatian khusus ketika si lumpuh itu ditanya mau sembuh. Rasanya kalau saya jadi si lumpuh aku marah sama Tuhan itu. Udah 38 tahun lumpuh kok. Masih tanyanya mau sembuh apa enggak. Udah otot sudah mengecil semua, udah mengkerut semua. Ya. Karena itu jawabnya ya, tiap kali aku lihat air itu bergoncang, orang lain yang nyebur. I'm always the loser. Aku selalu jadi pecundang. Yesus mengasihi orang ini, sementara puluhan orang yang ada di kolam itu ngerti ini orang yang pertama kali lihat, nggak ada yang peduli, orang lain aja yang ambil. Tidak ada yang mau berkorban. Tapi Yesus memberi semacam definisi, saudara. Yohanes 15 ayat 13 barangkali, Bu Santi. Iya, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita baca terjemahannya, ternyata kelebihan kata kasih sebetulnya. Sebab bunyi kalau diterjemahkan secara rafiah, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kasih itu bentuknya adalah menyerahkan nyawanya. Ibu-ibu yang pernah melahirkan dari rahim ibu seorang anak, ibu-ibu harus berbahagia, terhormat, karena ibu-ibu merasakan agape itu. Karena konon menurut bidan yang menolong persalinan istri saya, itu antara hidup dan mati itu. Ketika seorang ibu person mengejan begitu, sampai si bayi lahir itu antara hidup dan mati. Karena itu bidan yang menolong kelahiran anak saya yang pertama, Nono itu. Kasih tahu saya, Pak, perhatikan mata ibu ya. Nanti kalau matanya sudah mulai kelihatan ngantuk, tampar, Pak. Itu bidannya pintar itu. Tampar. Mana pernah aku menampar pipi istriku. Ngelus pernah, tapi memang benar. Kalau ditampar enggak, cubit, Pak. Ciwit katanya orang Jawa. Yang kenceng. Supaya apa? Supaya bangun. Sebab kalau mata itu sudah, itu tandanya ibu capek. Dan kalau terus hilang. Pass away. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya. Jadi kalau dia jadi pintu, mau mengatakan itu, aku bersedia pasang badan. Atau buat orang lain yang mau masuk itu, langkahi dulu mayatku, baru kamu bisa masuk. Jadi dengan begitu saya merasa, aduh, betapa hebatnya Yesus itu ya. Meskipun barangkali buat orang sekarang kok aneh, kok ada orang mau berkorban begitu ya. Lalu untuk apa lagi? Memberi hidup dalam segala kelimpahan. Nah, ini yang suka disalah mengerti kalau sudah bicara tentang kelimpahan pada ayat yang ke berapa itu ya? 10, ayat 10.
lalu jadi lebih kaya raya, lebih punya duit lebih banyak. Ternyata enggak. Perison itu more utterly. Hidupmu bisa menjadi lebih berarti, lebih top. Jadi bukan soal material, bukan ternyata. Jadi kira-kira itu sama maknanya dengan kalau Yesus mengatakan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan pertama-tama soal material ya, bukan pertama soal kuantitatif, panjangnya umur, enggak. Tapi soal kualitatif. Hidup yang kekal itu Yesus secara manusiawi hanya 34 tahun. Selesai. Kalau kita baca ceritanya yang paling banyak itu 3 tahun terakhir. Tetapi perhatikan, hidup kekal itu bukan soal 34 tahun atau 3 tahun. Pakai bahasa prokem di Jakarta, ngefek atau enggak? Dampaknya apa enggak? Dampaknya. Dan sesudah jarak Yesus hidup dan saya, kita. Wah, rentangannya jauh. 2000 tahun. Ternyata kita masih bisa menyanyi, aku ingin menjadi seperti Yesus. Padahal kalau saya ditanya, pernah ketemu Yesus sendiri? Enggak. Malah kalau Yesus muncul sendiri, saya malah takut barangkali. Tapi lihatlah dampak itu. Dampaknya begitu panjang, begitu lama. Dan itu everlasting life. Karena itu, akulah kebangkitan dan hidup. Kamu akan tetap hidup walaupun kamu sudah mati. Dan orang yang percaya kepadaku tidak akan mati lagi selama-lamanya. Pendetanya ditanya ini, ayo sesudah itu anak kalimat apa yang menutup kalimat tadi? Yang? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Tetap hidup walaupun sudah mati. Dan kalau sudah percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Ada satu anak kalimat. Apa ya Pak? Enggak lulus. Seharusnya lihat lagi. Aku selalu baca itu kalau di kematian. Percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaannya waktu kepada Marta. Ya, kepada audiens, kepada pembaca kita juga, Injil. Ya, jadi hidup dalam intimasi itu menurut saya, hidup yang kekal, hidup dalam intimasi dengan Tuhan dan umat. Tapi jadi hidup yang berguna, bermakna, bermanfaat bagi diri sendiri, bagi Tuhan dan bagi orang lain. Nah, saya rasa itu karakteristik utama dari Yesus ya, yang diwariskan kepada kita. Apa kemudian jadi beban buat kita? Kata beban kan biasa dipakai di gereja kan. Terbeban. Siapa yang terbeban menjadi pendeta, siapa terbeban jadi penatua. Nah, kalau kita mendengar kata beban, mental kita segera mengatakan berat. Kalau sudah saya harus memikul juga, ya saya menanggungnya dengan duka dan paksa. Tapi coba kalau kita bertanya, ini sebuah kehormatan. Siapalah saya dibanding dengan sang gembala yang proper, good, dan macam-macam tadi. Kadang-kadang jadi malu ya. Pernah nggak sih kita menyerahkan menyerahkan nyawa? Kadang-kadang berkorban sedikit duit aja. Sudah hitung-hitung. Wah, berhitungnya itu kencang banget kalau sudah itu. Belum nyawa ya. Iya. Pak Pendeta, ada satu lagi hal yang menarik ya, Pak Pendeta bisa memberikan pencerahan ini ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa domba-domba yang lain yang Gak tahu saya. Gak tahu, cuman maksudnya begini. Ada orang yang sudah kenal ya, tadi disebut punya hubungan intim dengan Tuhannya. Masuklah kualifikasi itu. Tetapi barangkali ada kelompok lain atau orang lain yang tidak punya hubungan seintim, sedekat,
erat seperti kita. Tetapi kalau Yesus mengatakan begitu, artinya dia menunjukkan apa? Penghargaan dia. Dia membuka diri. Untuk bersedia menuntun juga. Ya. Ayolah masuk, kamu akan mengalami kegembalaanku, yang kamu akan mengalami hidup yang sebuah tawaran, sebuah undangan, ajakan. Ya, mungkin ajakan, undangan. Ayolah, percayalah, aku menerima kamu. Tidak pakai tanda kutip, tanda bintang dulu ya. Term and condition apply. Syarat dan ketentuan berlaku. Enggak. Masuklah, kamu akan merasakan. Dan itu yang saya mengatakan. Apa itu artinya orang yang tidak beriman kepada Yesus? Barangkali iya. Orang yang mengaku percaya sama Yesus juga belum tentu. Orang yang beragama Kristen belum tentu beriman pada Yesus ya. Harus dibedakan itu. Tapi kalau buat saya, beriman kepada Yesus itu eksklusif. Saya tidak, kalau saya beriman kepada Yesus, saya tidak beriman kepada yang lain-lain. Tetapi justru ketika saya mengatakan, saya beriman kepada Yesus Kristus Sang Gembala yang baik itu, hidup saya harus inklusif. Saya harus menjadi bagian dari orang lain yang barangkali berbeda dengan saya. Malah kalau begitu bukan hanya orang lain itu yang harus masuk, saya harus menjadi bagian dari kelompok besar tadi. Dan di sana saya menyajikan kegembalaan Kristus. Bukan cuman kalau kamu jadi anggota gerejaku, enggak. Tapi ketika aku ada di RT, satu RT sama kamu bisa merasakan kegembalaan Kristus di situ. Berarti tugas kita juga saling menggembalakan satu dengan yang lain. Itu kata kunci. Karena kita sudah tidak ada Yesus lagi yang kelihatan. Yesus menyerahkannya kepada kita. Kata saling itu menjadi hal yang sangat penting buat kita. Bahwa kita saling menggembalakan, bukan saling menjatuhkan ya. Bukan saling menjatuhkan atau tuduh-tuduhan mencuri. Jadi kalau sekarang saya senang ada orang yang penyintas cancer lalu bikin support group. Support group kita deh. Support group bentuk apa? Bentuk saling menggembalakan sebetulnya. Pengalaman-pengalaman sakit itu kan pengalaman yang sangat subjektif. Betul. Ya. Tapi ketika sakit ini merasakan kegembalaan Yesus, itu satu sama. Meskipun pengalamannya bisa berbeda-beda. Ya. Tapi pengalaman dituntun, dikasihi, disayangi, diterima itu Ia memberikan kepada kita sama kualitasnya. Sahabat kita diajak untuk saling menggembalakan, di mana yang menjadi tolak ukur, patokan yang agung kita yaitu Sang Gembala, Yesus Kristus, yang adalah pintu dan juga gembala yang baik. Sedalam apa kita merasakan tuntunannya yang menggembalakan kita, dengan pengalaman itu kita dimampukan juga untuk saling menggembalakan. Satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Sahabat, ketika tayangan ini memberkati para sahabat dimanapun berada, dalam pergumulan apapun saat ini, kiranya ini boleh mengajak para sahabat juga untuk menyelami karya Tuhan kita Yesus Kristus Sang Gembala yang agung, dan boleh berkenan juga membagikan tayangan ini kepada sebanyak mungkin orang, menekan tombol subscribe sehingga boleh mendapatkan update terkini tayangan YKB GKI TV. Kita akan menutup program ini dalam doa. Silakan Pak Pendeta boleh memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala dan pintu yang sejati bagi kehidupan kami. Syukur kami kepadamu karena Engkau tetap konsisten dan konsekuen sampai sekarang menjadi gembala dan pintu bagi kami. Sehingga kami bisa menjalani hidup kami
dengan aman dan terlindung. Kami bisa menjalani hidup kami dengan terus mencari makna dan memberikan makna, memberikan manfaat, menemukan kegunaan bagi Tuhan, bagi diri kami, bagi gereja kami, dan bagi sesama kami. Ya Allah Roh Kudus, tetaplah Engkau pimpin dan bimbing kami, supaya kami bisa menjadi domba-domba yang baik bagi Gembala kami yang agung, Yesus Kristus. Ketika kami menuruti apa yang diperintahkan dan dititahkannya, serta diteladankannya kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.